Listeners, Polda Metro Jaya dikabarkan membangun ring tinju ini atas masukan dari seorang emak-emak asal Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, emak-emak itu namanya adalah Ani. Ring tinju itu nantinya akan digunakan sebagai arena pertandingan tinju dalam kompetisi tinju Kapolda Cup. Ani mengusulkan Polda Metro Jaya untuk menyediakan arena olahraga tinju karena aksi tawuran antar kelompok yang hampir setiap malam terjadi di wilayah Tanah Abang. Nah, maksud dari Ani, arena tinju ini bisa dijadikan wadah untuk anak-anak muda yang hobi berkelahi katanya. Nah, usul ini kemudian diterima oleh Polda Metro Jaya dan rencananya Polda Metro Jaya juga akan menggelar kompetisi tinju ini sebagai kegiatan rutin setiap bulannya. Wah, menarik ya MG Listeners. Semoga dengan adanya wadah berupa ring tinju dan adanya kompetisi tinju ini bisa mengurangi tawuran yang sering kita temui di jalanan. Nah, agar lebih lengkap dan lebih jelas lagi informasinya, kita akan ngobrol langsung nih dengan Kabid Humas dan Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. MG Listeners nanti juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon atau WhatsApp ke nomor 0811 9362 999. Saya ulangi lagi di nomor 0811 9362 999. MG Listeners nanti juga bisa ikut berkomentar melalui melalui direct message ke akun Instagram kami tentunya di @mgradio_network. Nah, langsung saja kalau begitu kita akan sapa Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan yang sudah bergabung dengan kami melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Zulpan. Selamat pagi Mas Jason. Iya, kami mau mengucapkan juga selamat ulang tahun untuk Polri yang ke-76 ya Bapak. Ya, terima kasih. Iya, semoga Polri menjadi selalu institusi yang mengayomi dan juga selalu dipercaya oleh masyarakat. Pak Zulfan, ini berbicara soal dipercaya oleh masyarakat. Ternyata Polda Metro Jaya dipercaya juga oleh emak-emak, oleh Ibu Ani untuk disampaikan aspirasinya bahwa disediakan ring tinju dan akhirnya diakomodasi. Ini bisa diceritakan Pak, awalnya kronologinya seperti apa sih Pak? Iya, terima kasih Mas Jason dan seluruh pendengar. Jadi awalnya memang pada beberapa saat yang lalu ya, pada saat Bapak Kapolda akan memulai kegiatan field race atau balapan jalanan sebagai mengakomodir adanya balap liar yang ada di wilayah Jakarta, sehingga dibuatlah suatu wadah balapan yang lebih aman bagi anak-anak muda yang suka balap, sehingga kita namakan street race dengan tentunya melibatkan pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam rangka keselamatan bagi para pembalap. Nah, dalam kegiatan launching street race tersebut, pada saat Bapak Kapolda memberikan waktu kesempatan tanya jawab kepada para hadirin masyarakat, di situ yang kita undang, ini ada ibu-ibu yang mengangkat tangan, yang dia pertama menyampaikan aspirasi dengan gagasan Bapak Kapolda mengadakan lomba street race dengan harapan tidak ada balap liar. Kemudian ibu ini dia merupakan warga Tanah Abang. Nah, di situ ibu itu, Ibu Ani namanya kalau tidak salah itu, menyampaikan kepada Pak Kapolda, Pak Kapolda ini kenapa hanya balap liar diurus? Kenapa tawuran juga enggak? Nah, ditanya oleh Pak Kapolda, memang kenapa ibu tinggal di mana? Di Tanah Abang. Di tempat saya banyak yang tawuran Pak. Terus bagaimana usul ibu katanya? Kalau gitu bikin aja yang buat tawuran ini ring tinju katanya gitu. Daripada mereka ini katanya berantem antar kelompok, kelompok misalnya di situ dia sampaikan pada saat itu kebun kacang, kebun melati, kebun jahe, gitu Pak katanya kan. Nah, ini memang pada saat itu seluruh hadirin tertawa mendengarkan usulan ibu ini yang memang sedikit kocak begitu ya. Tetapi ternyata Bapak Kapolda mendapat juga dukungan dari masyarakat yang lain, terutama kaum ibu-ibu atau emak-emak terkait usaha Ibu Ani tersebut. Sehingga tawuran yang ada di masyarakat, ya khususnya oleh anak-anak muda ini, bisa terwadahkan dalam kegiatan yang bersifat olahraga. Dialihkan ke olahraga tinju begitu. Nah, kalau untuk ringnya sendiri berarti ini sudah ada di mana nih Pak? Dan gimana kalau misalnya anak-anak muda yang sering tawuran itu mau pakai untuk arena tinju itu seperti apa kira-kira? Ya, jadi kemarin kita Polda Metro Jaya ya, ini sudah memulainya Bapak Kapolda dalam mengakomodir
usulan dan harapan daripada masyarakat, khususnya emak-emak ini. Dalam kegiatan kemarin ada kita dalam rangka perayaan HUT Bayangkara ke-76. Di situ Mabes Polri sesuai dengan perintah Bapak Kapolri memerintahkan kepada Polda jajaran untuk mengadakan kegiatan-kegiatan lomba yang melibatkan anggota Polri di dalamnya dan juga masyarakat. Nah, khusus Polda Metro, Bapak Kapolda memanfaatkan momen HUT Bayangkara itu juga untuk mengadakan pertandingan tinju yang pernah diaspirasikan oleh masyarakat tersebut. Nah, sehingga kita kemarin menyelenggarakannya di Gelora Bung Karno, ya. Di situ kita membuat suatu tempat, kemudian ring tinju secara profesional, artinya ada standarnya nasional di situ, dengan melibatkan dari PB Pertina. Jadi PB Pertina adalah yang memwadahi terkait olahraga tinju. Nah, sehingga di situ ya bisa dipastikan bahwa kegiatan yang bersifat pertandingan tinju menghibur dan juga menyampaikan aspirasi ya dengan hobi mereka seperti itu, ini juga faktor keselamatannya ini tetap kita perhatikan, sehingga secara teknis ini kita menggandeng PB Pertina ya, termasuk wasitnya, kemudian aturan pertandingan dan sebagainya, yang memang tidak seprofesional dalam tinju profesional ya, karena tentunya harus memperhatikan aspek-aspek keselamatan, kesehatan ya, dengan ketentuan-ketentuan olahraga yang berlaku di dunia pertinjuan seperti itu. Baik, tapi nah, memang kemarin kemarin memang Pak. Kita menyelenggarakan itu yang pertama kali, dan Bapak Kapolda menyampaikan melihat respon masyarakat yang demikian besar dan ya betul sekali. Jadi ini kemarin itu bahkan ada untuk ini tiap-tiap kelas kita pertandingkan gitu ya, mulai dari yang kelas anak-anak begitu kan, remaja ya. Kemudian juga ada pertandingan eksebisi ya dari mereka yang memiliki memang kualifikasi sebagai petinju nasional, ada kita lakukan eksebisi sehingga para penonton, para pemuda itu bisa melihat bagaimana bertinju yang benar. Nah, kemudian di bawah pengawasan dari PB Pertina, sehingga syukur alhamdulillah kegiatan berjalan dengan baik, tidak ada peserta yang mengalami cedera fatal dan sebagainya. Seperti itu. Dan ke depan ini akan diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya ya secara berkelanjutan. Rencananya ini akan dilakukan setiap bulan. Jadi sama dengan kegiatan street race yang sudah berjalan beberapa seri di Jakarta yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan mengedepankan fungsi lalu lintas di penyelenggaraannya ini. Demikian juga dengan olahraga tinju ini nanti juga dilakukan sama seperti street race, jadi berkelanjutan. Baik. Nanti mungkin tempatnya bisa berpindah-pindah itu. Jadi nggak cuma hanya di GBK aja ya Pak ya, tapi ini bisa di tempat-tempat lain dan dilakukan secara rutin. Kalau untuk peserta-pesertanya nih Pak, dan sosialisasinya terkait dengan pertandingan ini, siapa saja yang bisa ikut Pak? Ya, kalau kemarin yang pertama kita selenggarakan memang masih dalam bingkai ada dalam HUT Bayangkara, ya, sehingga kita juga di situ karena ini baru pertama kali ada beberapa pertandingan eksebisi, baik itu petinju nasional, mantan petinju, termasuk juga ada juga anggota Polri yang memiliki kemampuan tinju, mantan petinju dan sebagainya, itu kita tampilkan, termasuk dari masyarakat juga dihadirkan. Nah, tentunya ini karena baru pertama kali, ya ke depan juga tentunya nanti lebih fokus kepada kegiatan yang melibatkan masyarakat yang memang yang seperti disampaikan Ibu Ani yang hobi tawuran itu ya lebih baik dibikin ring tinju aja. Jadi malam Sabtu, malam Minggu, malam libur mereka tidak tawuran. Jadi ada tempat untuk menyalurkan bakat. Nah, tujuannya seperti itu. Baik, Pak. Ini kan juga menggandeng PB Pertina begitu ya Pak ya, untuk kemudian mengikuti standar-standar yang memang disesuaikan begitu. Nah, kalau nanti seandainya Pak kita berandai-andai dari mereka-mereka yang ikut dalam pertandingan tinju ini, wah dilihat-lihat ada yang bagus nih kayaknya nih untuk bisa dijadikan atlet tinju. Ada kemungkinan nggak sih untuk mereka ditarik juga untuk kemudian bisa dibimbing, dibina, dan diarahkan untuk jadi atlet tinju misalnya? Iya, pertanyaan yang bagus Mas Jason. Jadi kemarin dalam
pertandingan tersebut ya, jadi setiap pertandingan itu PB Pertina itu menurunkan tim pemantau untuk mencari bibit-bibit petinju potensial. Nah, karena dalam tinju ini kan ada kelasnya pertandingan ya, jadi lawannya juga harus sesuai dengan kelas, artinya berat badannya terutama ya harus seimbang. Nah ini dipantau oleh PB Pertina, kalau memang memiliki potensi, kemudian umurnya juga masih bisa berprestasi, ini tentunya akan diadakan penertukan atau ditarik menjadi menjadi bagian dari PB Pertina atau dilatih secara secara profesional tentunya begitu ya. Tetapi tentunya itu kita berikan kewenangan itu kepada PB Pertina. Ya, Polda Metro lebih kepada mengakomodir harapan daripada masyarakat. Dengan adanya kegiatan seperti ini, kita harapkan tidak ada lagi tawuran yang terjadi di lingkungan kita yang dilakukan para pemuda-pemuda kita. Baik, bisa dialihkan kegiatan yang lebih positif, bentuknya olahraga dan bisa disalurkan kemudian dengan yang terarah begitu ya Pak ya. Ini tujuannya mengapa akhirnya dibuat ada ring tinju ini. Nah, Pak Zulfan, kalau berbicara soal ring tinju ini kemudian apa ya, bisa dibilang kan mungkin bagi masyarakat Indonesia nonton tinju secara terbuka diinisiasi oleh Polda Metro Jaya, PB Pertina itu mungkin sesuatu yang masih baru juga. Responnya gimana sih Pak dari masyarakat sendiri Pak? Ya, alhamdulillah respon masyarakat cukup positif ya, mendukung kegiatan ini, sehingga Bapak Kapolda memandang perlu untuk dilanjutkan kegiatan ini secara berkelanjutan, seperti bagaimana masyarakat juga merespon kegiatan street race atau balapan jalanan yang diakomodir oleh Polda Metro menjadi kegiatan street race yang lebih memiliki keselamatan bagi pembalapnya. Demikian juga dengan tinju ini, kita melihat animo masyarakat sehingga kita juga akan mengadakan kegiatan ini secara berkelanjutan. Kemudian perlu saya tambahkan juga bahwa dalam kegiatan tinju ini kita menggunakan standar tinju amatir. Ya, jadi semua peserta itu dilengkapi dengan pelindung kepala terutama ya, pelindung kepala, kemudian gigi, jadi tidak seperti petinju profesional yang tanpa tutup kepala. Ya, jadi ini karena untuk menjaga keselamatan daripada para petarung ataupun adik-adik kita yang memang menyampaikan atau ini hobi mereka ini tersalurkan dalam kegiatan ring tinju. Nah ini kita utamakan. Jadi ini keselamatan sehingga kita utamakan, sehingga ini adalah konsepnya tinjunya amatir, jadi tidak profesional yang tanpa pelindung. Baik, ada standar-standar yang memang harus lebih ditingkatkan dan dibedakan antara yang profesional dengan yang amatir, tapi semuanya dalam under control ya, dalam pengawasan ya Pak ya. Terakhir Pak Zulfan, kalau nanti misalnya ada yang MJ listeners di luar sana, kayaknya saya minat nih untuk ikutan tinju ini di ring tinju yang disediakan. Nah kira-kira apa nih persiapan yang harus mereka lakukan dan bisa kemana nih Pak dapat informasinya Pak? Ya, tentunya nanti Polda Metro Jaya ya akan menyampaikan melalui media sosial yang dikelola Polda Metro Jaya, baik itu Instagram, kemudian Twitter. Ya itu nanti akan kita upload pemberitahuan kapan nanti seri kedua akan dilaksanakan. Kemudian untuk pendaftaran tentunya itu juga nanti akan diberikan petunjuk di dalam media sosial yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian tentunya kepada masyarakat memang kita tidak membatasi kepada peserta, tetapi tentunya kita harapkan karena ini kegiatan tinju ya menggunakan kekuatan fisik ya, tentunya kita berharap masyarakat yang ingin ikut harus memastikan betul ya bahwa dirinya sehat ya dan mampu seperti itu ya. Walaupun dalam pertandingan nanti kita tetap melibatkan tim medis, PB Pertina sebagai yang memiliki teknis keahlian dalam pertinjuan dan sebagainya. Baik, artinya memang kondisi fisik ini yang harus benar-benar disiapkan, dan nantinya untuk segala informasi terkait dengan pertandingan ini bisa dicek di sosial media dari Polda Metro Jaya. Terima kasih Pak Kombes Pol Endra Zulfan, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Morning Traffic kali ini, dan selamat kembali bertugas Pak Zulfan. Terima kasih Mas Jason, selamat pagi.